Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Sabrina Nunu Sabia. Lanjut, Nafa. Saya Nafadia Ulhak. Saya Rizky Haikal. Di sini kami akan Oke. mempresentasikan tools Figma. Tools yang ada di Figma. Sebentar karena terkait kendala. Jadi off cam ya. Oke. Yuk. Silakan dimulai dari Rizky Haikal. Ayo, yang pertama itu ada selection tools atau V. Fungsinya untuk memilih dan memindahkan objek di kanvas. Shortcutnya tekan V pada keyboard. Yang kedua ada frame tool. Fungsinya untuk membuat frame atau headboard yang berfungsi sebagai wadah untuk elemen desain. Shortcutnya tekan F pada keyboard. Yang ketiga ada pen tool atau P. Fungsinya untuk menggambar bebas atau vektor atau pad secara manual. Shortcutnya tekan P pada keyboard. Yang keempat ada shape tools. Fungsinya untuk membuat berbagai bentuk dasar seperti rectangle membuat persegi panjang, circle membuat lingkaran, polygon membuat bentuk segi banyak, line membuat garis lurus, star membuat bentuk bintang. Shortcutnya tentang shortcutnya tekan F untuk persegi panjang, O untuk lingkaran, dan sebagainya. Yang kelima ada text tool atau T. Fungsinya untuk menambahkan teks pada desain. Shortcutnya tekan T pada keyboard. Silakan lanjut, Nafa. Yang keenam ada hand tool atau H. Fungsinya untuk menggulir atau menggeser kanvas tanpa mengubah posisi objek. Shortcut, tekan H pada keyboard atau tekan dan tahan tombol ruang atau spacebar. Lanjut ya. Yuk. Yang ketujuh ada slice tool atau S. Itu fungsinya untuk memotong bagian desain dan mengekspornya secara terpisah. Shortcutnya itu tekan C pada keyboard. Yang kedelapan ada comment tool atau C. Fungsinya untuk memberikan komentar pada desain, berguna dalam kolaborasi tim. Shortcutnya itu tekan C pada keyboard. Yang kesembilan itu move tool atau C. Fungsinya untuk memindahkan objek setelah dipilih. Shortcutnya itu biasanya digunakan langsung setelah memilih objek dengan selection tool. Yang ke-11 10. itu ada resize tool. Itu fungsinya kan untuk mengubah ukuran objek. Terus itu tuh bisa buat menarik sudut atau si objek untuk mengubah ukurannya. Shortcutnya itu pilih objek lalu tarik titik kontrol atau handle pada suatu sudut atau posisi. Oke. Sekarang lanjut ke aku. Sebentar ya. Nah. Lanjut ke yang 12 ya ini. Ke 12 itu fungsinya membantu mengatur elemen otomatis dalam tata letak responsif, auto layout,
akan menyesuaikan ukuran dan posisi elemen berdasarkan pengaturan yang ditentukan seperti padding, jarak antar elemen, dan lain-lain. Shortcutnya, klik kanan pada frame atau objek dan pilih Add Auto Layout. Lalu yang ke-13 itu ada Prototype Tool. Itu fungsinya digunakan untuk membuat interaksi dan alur navigasi antara frame. Lalu bisa menghubungkan frame dengan frame lainnya untuk menunjukkan cara aplikasi atau website berfungsi. Jadi seperti transisi. Dan shortcutnya itu di tab Prototype, klik objek yang ingin dihubungkan, kemudian tarik ke connector ke frame lain. Lalu ada Vector Networks. Ini fungsinya memberikan lebih banyak fleksibilitas dalam menggambar bentuk dan path. Beda dari alat vektor tradisional yang menggunakan garis lurus, dengan ini bisa membuat bentuk lebih kompleks dan fleksibel. Lanjut, Vector Editing Tool. Fungsinya digunakan untuk mengedit bentuk vektor dengan menambahkan, menghapus, atau mengubah titik anchor. Shortcutnya, klik 2 kali pada bentuk vektor untuk masuk ke mode pengeditan. Lalu ada Boolean Operation. Fungsinya digunakan untuk menggabungkan, memotong, dan atau mengubah bentuk dengan operasi boolean. Terus contohnya seperti union itu menggabungkan dua bentuk menjadi satu. Lalu ada subtract, itu menghapus bagian bentuk satu dari bentuk lainnya. Yang ketiga ada intersect itu adalah menyisakan hanya sebagian yang tumpang tindih dari dua bentuk. Dan yang keempat ada exclude, itu menghilangkan bagian tumpang tindih antara dua bentuk. Lalu ada layers panel. Fungsinya adalah fungsi layer panel sendiri itu di sisi kiri sangat penting untuk mengorganisir dan mengelola objek dalam proyek. Bisa digunakan untuk mengelompokkan, mengunci, atau menyembunyikan objek. Lalu ada slice tool, itu digunakan untuk menyimpan atau menerapkan gaya yang konsisten seperti warna, efek, font, dan seluruh desain. Shortcutnya itu pilih objek, buka panel fill, stroke atau text, dan klik icon gaya untuk menyimpan atau memilih gaya yang ada. Dan ini ada plugins. Plugins digunakan untuk memperluas fungsional. Alat ini seperti plugin untuk ilustrasi, animasi, atau integrasi dengan alat lain. Shortcutnya klik plugins di menu utama untuk mengakses plugins yang sudah terpasang. Itu sekian dari kami. Mengenai tools-tools yang ada di Figma. Lalu izinkan saya untuk memberikan atau menyampaikan contoh dari tools-tools tadi yang telah kami coba. Ada nggak, guys? Ada. Oke. Di mute ya. Oke.
Oke. Boleh on cam dulu guys. Oke, jadi itu tadi tools Figma yang telah kami coba, dan izinkan kami untuk memberikan hasil dari tools yang kami coba. Sebentar ya. Jadi ini adalah hasil dari tools Figma yang kami coba dalam bentuk ukuran web, dan kami coba mengedit, hasilnya seperti ini. Oke, sekian presentasi dari kami.
Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budi